Kelompok 14 beranggotakan Ramalia Asra dan Yulistari. Judul materi, Kebiasaan Hidup Tertib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramalia Asra dari kelompok 14 dengan rekan saya yang bernama Yulistari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebiasaan hidup tertib. Nah, saya akan jelaskan pertama kali pengertian hidup tertib. Hidup tertib, arti dari tertib itu sendiri adalah teratur, melakukannya berdasarkan tahap demi tahap tanpa ada satupun yang terlewat. Sedangkan hidup tertib ialah menjalani kehidupan dengan teratur, salah satunya dengan mengikuti suatu aturan yang berlaku. Adanya tujuan hidup tertib ini yaitu agar semua warga sekolah mengetahui apa tugasnya. Kedisiplinan memiliki arti yang berbeda-beda untuk mendasarkan gambaran dan pengertian yang jelas tentang kedisiplinan. Berikut dikemukakan pengertian disiplin menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, pengertian disiplin secara konvensional mengajarkan bahwa hadiah adalah pendorong terbaik dalam membantu individu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, dan salah satu prinsip membentuk disiplin adalah mengajari seorang untuk melakukan hal yang benar agar memperoleh perasaan yang nyaman, yang hakiki saat melakukan sesuatu dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, yang kedua, pengertian disiplin secara konvensional mengajar bahwa hadiah adalah pendorong terbaik dalam membantu individu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, dan salah satu prinsip membentuk disiplin adalah mengajari seseorang untuk melakukan hal yang besar agar memperoleh perasaan yang nyaman, yang hakiki saat melakukan sesuatu dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Menurut Hurlock, bahwa disiplin berasal dari kata yang sama dengan disipline, yakni seseorang yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti seorang pemimpin oleh orang tua dan guru merupakan pemimpin, dan anak merupakan murid yang belajar dari mereka cara hidup yang berguna dan bahagia. Yang kedua, aspek-aspek kedisiplinan. Yang pertama, sikap mental yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai sistem peraturan perilaku, norma, kriteria yang standar dan sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan. Yang ketiga, sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib. Yang ketiga, jenis-jenis kedisiplinan. Yang pertama, self-imposed, yaitu kedisiplinan yang timbul dari sendiri atas dasar kerelaan, kesadaran, bukan timbul atas paksaan. Yang kedua, command discipline,
yaitu kedisiplinan yang timbul karena paksaan, perintah dan hukuman secara kekuasaan. Jadi kedisiplinan ini bukan timbul karena perasaan ikhlas dan kesadaran akan tetap timbul karena adanya paksaan atau ancaman dari orang tua. Yang ketiga yaitu Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi kedisiplinan, di mana di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengajarkan bahwa perilaku tertentu selalu diikuti dengan hukuman, namun lain akan diikuti dengan pujian. Yang kedua, untuk mengajar anak suatu tindakan penyesuaian yang wajar tanpa menuntut sesuatu konfirmasi yang berlebihan. Dan yang ketiga, untuk membantu anak mengembangkan pengendalian diri sehingga mereka dapat mengembangkan hati nurani untuk membimbing tindakan mereka. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kedisiplinan seseorang, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternal ini mencakup keadaan keluarga, keadaan lingkungan sekolah, dan keadaan masyarakat. Sedangkan faktor internal mencakup keadaan fisik dan keadaan psikis. Nah, yang terakhir yaitu cara menanamkan kedisiplinan. Di sini ada 5 cara, yang mana yang pertama yaitu buatlah aturan yang bagus, yang jelas, dan berkelakuan dengan tegas. Dan yang kedua, beri peringatan atau petunjuk apabila anak mulai berbuat salah. Dan yang ketiga, bentuklah perilaku positif dengan mendukung perilaku yang baik melalui pujian atau perhatian dan mengabaikan perilaku yang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian Anda. Dan yang keempat, didiklah anak sesuai dengan harapan Anda. Dan yang kelima, cegah masalah sebelum terjadi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.